World War Z 2013 merupakan film yang bertemakan wabah zombie. Film ini menceritakan tentang Gary, seorang mantan pegawai PBB yang mencari vaksin dari sebuah virus mematikan. Gimana guys, udah penasaran sama filmnya? Kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang terjebak kemacetan parah di sebuah jalan yang terlihat sangat sibuk. Saat itu, Gary sang ayah sedang memutar radio mobil yang menyiarkan berita mengenai sebuah wabah rabies yang muncul pertama kali di salah satu negara, yaitu Taiwan. Si istri yang bernama Karen tidak lama menyuruh suaminya untuk mengganti siaran radio itu, tapi tiba-tiba ada salah satu polisi yang mengendarai motor dengan laju cepat, menabrak spion mobilnya sampai patah. Anehnya, polisi itu langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Gary yang melihat itu otomatis langsung keluar mobil untuk melihat bagaimana keadaan mobilnya. Tapi tidak lama kemudian terjadi sebuah ledakan besar di depan sana dan membuat salah seorang polisi memperingatinya agar segera masuk ke dalam. Get back in your car right now! Setelah Gary masuk ke dalam, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Remain with your vehicle! Dalam waktu singkat, keadaan telah menjadi sangat kacau. Keadaan itu membuat Gary segera tancap gas dan pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Rachel yang ketakutan malah pindah ke kursi belakang tanpa mengenakan sabuk pengamannya. Menyadari hal itu, membuat Karen dan Gary memperingati Rachel agar kembali duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Tapi tiba-tiba, Back on! untungnya tabrakan itu tidak menimbulkan cedera serius dan mereka baik-baik saja. Di saat Gary telah berhasil membawa kedua anak dan istrinya keluar dari mobil, ia mendapati keadaan jalan yang begitu sangat kacau. Get out! Orang-orang berlarian dengan panik, dan beberapa dari mereka bahkan bertingkah aneh dengan saling menyerang satu sama lain. Saat itu, Gary yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mendapati salah satu wanita yang terinfeksi menggigit salah seorang pria di dekat mobil. Gary terus saja memperhatikan, dan ia sangat terkejut saat mengetahui si pria itu tidak lama kemudian berubah menjadi seperti wanita yang tadi menggigitnya, lalu mulai menyerang orang-orang di dekatnya. Ketika Gary dan keluarganya berusaha meninggalkan tempat itu dengan menaiki sebuah mobil, ada beberapa zombie yang menyerang. Untungnya mereka bisa melalui itu semua. Singkat cerita, walaupun dengan beberapa insiden yang terjadi, Gary akhirnya berhasil membawa keluar istri beserta dua anaknya dari sebuah minimarket usai membeli obat asma yang diderita salah satu anaknya. Sayangnya, saat itu Gary mendapati mobil yang dinaikinya tadi menghilang. Karen lalu menunjuk sebuah apartemen dan Gary segera membawa keluarga kecilnya ke sana untuk berlindung. Beberapa zombie datang mengejar mereka sampai ke dalam gedung apartemen tersebut. Gary sempat merobohkan lemari besi untuk menahan pergerakan para zombie di sebuah anak tangga. Ketika Gary sedang berusaha mendobrak sebuah pintu, di saat itu Karen menyadari salah satu putrinya yang bernama Connie menghilang.
Rupanya, Connie sedang meminta pertolongan ke salah satu penghuni apartemen agar mau membukakannya pintu. Malam itu, mereka akhirnya memiliki tempat untuk beristirahat. Esok paginya, ketika akan pergi, Gary sempat menawari si pemilik apartemen untuk ikut dengannya. Sayangnya, pria itu menolak. Alhasil, saat Gary beserta anak dan istrinya pergi, si pria pemilik apartemen itu mendapati para zombie yang tengah berusaha mendobrak masuk ke dalam. Go, go, go! Karen dan dua anaknya akhirnya berhasil sampai di atap gedung berkat Gary yang menyuruhnya pergi lebih dulu. Tapi di sini, Gary rupanya sedang dalam keadaan terjepit. Ia sedang menahan salah satu zombie yang berusaha keras menggigitnya. Untungnya saat itu Tommy, si anak pemilik apartemen, datang dan langsung membantunya. Gary yang merasa darah salah satu zombie yang menyerangnya tadi masuk ke mulutnya, segera berlari ke tepi rooftop sambil terus berhitung untuk mengetahui apakah dirinya akan berubah atau tidak. Istri dan anaknya melihatnya khawatir di belakang sana, tapi untungnya Gary baik-baik saja dan dia segera menyuruh mereka semua naik ke helikopter yang baru saja tiba. Go! Go! Oh, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mereka semua akhirnya tiba di sebuah kapal komando PBB yang terletak di Laut Atlantik 321 km timur dari kota New York. Berkat Terry, Gary akhirnya bisa bernapas lega mendapati anak dan istrinya dapat beristirahat dengan aman dan nyaman di sebuah ranjang susun. Tapi tidak lama setelah itu, Terry memberitahu Gary tentang presiden yang telah tewas, sementara wakil presiden menghilang. Terry lalu membawa Gary ke sebuah ruangan yang terlihat sangat sibuk. I'll soon be showing symptoms after contact. Plausible alternative. And like any virus, once Tidak lama, seorang kapten menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, kapten tersebut langsung bicara pada Gary dan mengajaknya bergabung di sebuah regu untuk membantu Dr. Vesbe mencari tahu dari mana asal sumber virusnya. Jika mereka telah berhasil mengetahui hal paling mendasar itu, otomatis vaksin bisa segera dibuat. Tapi di sini, Gary tanpa pikir panjang langsung menolak dengan alasan dia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Can't help you. Can't leave my family. Mendengar itu, si kapten langsung bilang jika masih banyak orang-orang di luar sana yang mengantre untuk ranjang susun di tempat itu. Sama sekali tidak ada ruang untuk personil yang tidak penting. Intinya, jika Gary tidak ingin anak dan istrinya dikeluarkan dari kapal, mau tidak mau dia harus menerima tawaran itu. It's your choice, Mr. Lane. Simple. Pada akhirnya, Gary menerima tawaran tersebut. Ia langsung terbang dan mendarat di sebuah camp yang berada di Korea Selatan. Ketika baru saja turun dari pesawat, beberapa zombie datang menyerang dan membuat Dr. Vesbe yang ketakutan mati konyol karena terpeleset dan mendapat benturan di kepala. Untungnya saat itu tentara yang bertugas di sana datang membantu. Gary kemudian dibawa ke markas mereka dan melihat salah seorang agen CIA yang ditahan karena kedapatan menjual senjata ke Korea Utara. Gary mendekat dan mendengar dia mengoceh panjang lebar sebelum akhirnya ia menyebut nama Jargon, seseorang yang harus Gary temui di Yerusalem. That's the man in Jerusalem you want to see. Jürgen Wurmbrand. Singkat cerita, saat itu juga Gary akhirnya pergi ke Yerusalem dan berhasil menemui orang yang dicarinya. Setelah berbincang lama, Jargon lalu membawa Gary ke sebuah tempat di mana tembok tinggi itu dibangun. Tapi tidak lama, kekacauan mulai terjadi. Nyanyian dari pengeras suara membuat ribuan zombie yang berada di luar tembok mulai menggila.
bagaimana caranya para zombie-zombie yang agresif itu mulai saling memanjat dinding pembatas yang memiliki ukuran cukup tinggi, lalu melompat turun ke bawah. Otomatis hal itu membuat orang-orang saling berhamburan menyelamatkan diri masing-masing, termasuk juga dengan Gary. Keadaan mulai tak terkendali, dan suara tembakan terdengar di mana-mana. Saat itu, Gary tidak sengaja melihat sesuatu yang menurutnya sangat aneh. Dia melihat ada seorang kakek tua yang berdiri di tengah kekacauan dan para zombie itu sama sekali tidak menyerangnya. Hal aneh yang ia lihat itu tidak hanya terjadi sekali. Gary tidak lama kembali melihat ada seorang remaja bertubuh sangat kurus, seperti menderita sebuah penyakit, dan ribuan zombie itu hanya lewat begitu saja seperti tidak melihatnya sama sekali. Gary kemudian kembali berlari bersama tentara yang lain, tapi tidak lama beberapa zombie datang menyerang dan membuat salah satu tentara perempuan yang mengawal Gary tergigit di bagian tangan. Gary yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung menebas pergelangan tangan si tentara menggunakan sebilah pedang dan berusaha menghentikan pendarahannya. You're not gonna turn! You're not gonna turn! Singkat cerita, Gary yang berhasil menaiki sebuah pesawat melihat keadaan di bawah sana yang benar-benar sangat kacau. Setelah itu, Gary mulai mengganti perban si tentara yang diketahuinya bernama Sagan. Ketika sudah selesai, Sagan sempat berkata jika keadaannya sekarang hanyalah sebuah beban. Perkataannya itu seketika mengingatkan Gary pada apa yang dikatakan Dr. Vesbe sebelum meninggal. Ditambah lagi, beberapa saat lalu ia juga melihat hal aneh di mana ada seorang kakek tua dan seorang remaja yang terlihat sakit. Sama sekali tidak mendapat serangan dari para zombie-zombie itu. Do is find a way to hide. Have answers. Merasa telah menemukan kelemahan dari virus tersebut, Gary segera menghubungi Terry untuk membantunya menemukan di mana tempat fasilitas riset medis terdekat, lalu memberitahu pilot pesawat agar mau mendaratkan pesawatnya ke lokasi yang Gary tuju. Sayangnya, saat itu terjadi insiden di dalam pesawat. Seorang pramugari pesawat mendapat serangan dari salah satu zombie dan seketika keadaan di dalam pesawat berubah menjadi tak terkendali. Dengan cepat, orang-orang yang terinfeksi mulai berubah menjadi beringas dan itu membuat Gary terpaksa melempar sebuah granat. Lubang di pesawat membuat pesawat itu mendarat darurat sebelum akhirnya menabrak dan terbelah. Untungnya nyawa Gary masih selamat walaupun perut Gary-nya tertusuk sebuah besi. Sagan yang ternyata juga masih hidup membantunya berjalan hingga mereka berdua sampai di tempat fasilitas riset WHO. Gary yang telah pingsan selama 3 hari akhirnya terbangun dan mendapati kedua tangannya terikat serta perutnya yang sudah dalam keadaan diperban. Mereka kemudian melepaskan Gary setelah mereka tahu siapa Gary yang sebenarnya. Gary mengatakan jika dirinya membutuhkan bakteri dari suatu penyakit yang mematikan tapi masih bisa disembuhkan. Dia percaya jika penyakit bisa melawan para zombie itu sebagai penyamaran. Para zombie yang lapar akan menghindari tubuh berpenyakit dan dengan patogen yang tepat, mereka yang belum terinfeksi bisa menggunakan penyakit itu sebagai penyamaran ketika melawan para zombie.
Sayangnya, semua bakteri yang dibutuhkan Gary berada di gedung B yang di dalamnya terdapat para zombie-zombie ganas. Hal itu sama sekali tidak menyurutkan niat Gary untuk tetap pergi ke sana. Usaha keras dan keberanian akhirnya membuat Gary berhasil sampai di brankas tempat penyimpanan bakteri yang dia butuhkan. Karena Gary sama sekali tidak tahu bakteri mana yang tergolong masih aman digunakan, jadi Gary mengambil semua botol-botol itu untuk dibawanya. Sayangnya, saat akan kembali, ia justru dihadang salah satu zombie. Hal itu membuat Gary tidak ada pilihan lain selain menyuntik dirinya sendiri dan menunggu beberapa menit sampai penyakit itu menjangkit dirinya. Merasa cukup lama berada di dalam sana, Gary akhirnya membuka pintu dan membuat zombie itu masuk ke dalam. Ternyata teorinya 100% memang benar. Zombie itu sama sekali tidak menyerang dan bahkan seperti tidak bisa melihatnya. Gary kemudian menenggak sekaleng minuman dan sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian zombie yang berada di dekat pintu keluar. Benar saja, suara kaleng-kaleng yang terjatuh membuat zombie-zombie itu berlarian menghampiri. Gary bahkan hanya berjalan santai menuju pintu keluar tanpa satupun luka gigitan di tubuhnya. Di akhir film, Gary akhirnya dapat kembali berkumpul dengan istri dan anaknya. Berkat Gary, WHO akhirnya menciptakan vaksin yang berfungsi sebagai samaran dan membuat orang yang menerima tidak terlihat oleh yang terinfeksi. Vaksin dengan cepat disebarkan dan orang-orang yang telah divaksin memiliki cara sendiri untuk melawan para zombie-zombie itu. Alhasil, banyak sekali zombie yang terbunuh dan di sini film pun akhirnya tamat. Oke guys, segitu aja penjelasan alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin juga bel notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu waktu aku upload video berikutnya. See you next video guys.